warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Permatasari. Kali ini kita akan belajar listrik dinamis lagi ya. Nah, untuk sebabnya apa ya? Kita akan belajar hukum Ohm. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian berdoa masing-masing ya. Nah, kita mulai. Hukum Ohm, gimana sih bunyinya dari hukum Ohm itu sendiri? Hukum Ohm berbunyi besar arus listrik I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan listrik V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Ya, jadi bunyi hukum Ohm itu adalah ya ada hubungannya I, V, dan R. Nah, sedangkan untuk persamaannya itu sendiri adalah beda potensial sebanding dengan arus dengan konstanta pembanding adalah hambatan listrik R. Jadi kalian bisa ingat V itu sama dengan I kali R ya, atau kalian bisa ingat dengan VIR seperti itu. Atau ketika kita mencari arus listrik, kita bisa pindah ruas, I sama dengan V per R. Tinggal nanti kita apa yang akan kita cari seperti itu. Untuk keterangannya, V itu sendiri adalah beda potensial atau tegangan listrik ya. Satuannya volt atau V. Sedangkan I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R itu hambatan listrik, satuannya ohm. Kalian bisa tulis dengan simbol seperti itu ya, itu adalah simbol ohm. Kemudian untuk 1 kilo ohm ya, K ohm itu kilo ohm maksudnya, itu sama dengan 1000 ohm. Seperti 1 kilogram itu 1000 gram seperti itu ya. Ini asumsinya sama. Sedangkan untuk rangkaian listrik itu sendiri ya, jadi dalam rangkaian listrik suatu hambatan atau resistor ya atau tahanan R. Jadi hambatan itu bisa disebut resistor, hambatan R atau tahanan seperti itu. Biasanya diberi simbol sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di situ yang warnanya merah kotak ya, itu biasanya simbol dari hambatan pada rangkaian. Atau kalian bisa lihat di sebelahnya itu yang seperti petir, itu juga simbol hambatan pada suatu rangkaian. Jadi simbolnya seperti dua itu. Untuk hukum Ohm itu sendiri, itu kan tadi saya sudah bilang ya, VIR ya, tegangan, kuat arus, dan hambatan, kuat arus atau arus listrik. Sedangkan untuk persamaannya, kalian bisa lihat di situ di sebelah kiri ada arus, daya, hambatan, dan tegangan. Kalian bisa lihat misal I itu sama dengan V per R atau I sama dengan P per V seperti itu ya. Jadi gambar lingkaran ini bisa sebagai rangkuman bab ini ya. Jadi ketika kita ingin mencari R itu bagaimana? Misal R sama dengan V kuadrat per P ya, atau R sama dengan V per I. Atau kita ingin mencari volt ya, voltage, tegangan listrik atau daya listrik. Kalian bisa melihat lingkaran ini. Kemudian untuk rangkaiannya itu di situ salah satu contoh rangkaian ya, hambatan itu digambarkan bisa kotak kayak tadi kotak atau seperti listrik ya. Sedangkan hambatan dalam suatu rangkaian listrik ya, ini seperti gambar tadi ya, contoh resistor dalam suatu rangkaian listrik. Nah, itu ada hambatan ya, ini yang seperti petir. Kalau tadi yang kotak, kemudian ada arus listrik yang mengalir, kemudian ada beda potensial atau tegangan listrik. Itu juga ada saklarnya ya, jadi untuk menyalakan atau mematikan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Hambatan listrik 9 ohm dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 6 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Nah, sebelum kita mengerjakan, lebih baik kita menulis diketahuinya dulu. Diketahui apa? Hambatannya, R-nya 9 ohm. Kemudian apa lagi? V ya, tegangan listrik. Tegangan listriknya berapa? 6 volt. Nah, setelah itu apa yang ditanyakan? Nilai kuat arus listrik. Berarti yang ditanyakan adalah I ya. I-nya arus listrik yang mengalir. Jawab, coba gimana jawabnya? Kita bisa menggunakan VIR tadi ya. Karena ini yang dicari I-nya, kita pindah ruas. Jadi I sama dengan V per R. Kita masukkan angkanya ya.
V-nya berapa? 6. Jadi 6/9. Nah, 6/9 kita sama-sama dibagi berapa ya? Dibagi 3 ya. Jadi hasilnya adalah berapa? 2/3 ya. 2/3 ini kan pecahan, 2/3 ampere. Kalau misal pengen tahu desimalnya gimana sih? Dibagi aja, jadi 0,66 ampere atau 0,67 ampere ya. Tergantung. Terus untuk contoh soal yang kedua. Nah, nilai hambatan atau resistansi potensiometer adalah 500 ohm. Kemudian atur power supply DC generator hingga memperoleh arus listrik I sebesar 10 mA. Kemudian apa sih yang ditanyakan kira-kira? Nah, sudah ada R, ada I, berarti tegangan listriknya berapa? Tegangan listriknya ya, berapa nilai tegangan V-nya? Nah, berarti kita gimana carinya? VIR ya. Kita tulis diketahuinya dulu. I-nya 10 miliampere. Miliampere dijadikan ampere itu berapa? Naik 3 tangga ya. Jadi 0,01. Untuk lebih mudah tinggal geser komanya saja. Kemudian untuk hambatannya 500 ohm, ditulis 500 ohm. Itu pakai simbol ya ohmnya. Yang ditanyakan tegangan listrik ya. Tegangannya berapa? V-nya adalah berapa? Nah, kita coba jawab ya. V itu sama dengan I kali R. Masukkan angkanya ya. I-nya itu 0,01 ya. R-nya 500. Berapa dikalikan? Nah, jadi 5 volt. Kalian bisa lihat di situ kan 500 nolnya 2 di belakang. Kemudian 0,01 di belakang koma juga 2 angka. Tinggal dikalikan. Jadi 5 volt. Ya, sampai sini paham? Kalian bisa perhatikan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Jadi nanti kita bisa menjawab pertanyaannya ya. Selanjutnya kita coba latihan soal ya, teman-teman. Suatu hambatan 12 ohm dihubungkan dengan baterai. Setelah diukur dengan ampere meter, ternyata kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapakah nilai tegangan pada baterai tersebut? Nah, di situ yang diketahui hambatannya 12 ohm. Kemudian arus listriknya 0,5 ampere. Berapakah nilai tegangannya? Tegangan itu apa? V. Nah, berarti kalian tinggal tulis ya. Diketahui dulu, jangan lupa diketahui, ditanyakan, jawab. Nah, kalian bisa cari dengan tadi VIR. V sama dengan I dikalikan R. Nah, sampai sini paham ya? Kalian coba masing-masing. Selanjutnya kita lihat ada. Nah, sekarang latihan soal yang kedua. Tentukan hambatan seutas kawat aluminium ya dengan hambatan jenisnya 2,62 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Dengan panjang kawat 40 meter dan diameter 4,2 mm. Itu diameter ya, bukan dia terus meter. Nah, apa yang dicari? Nah, yang dicari itu hambatan seutas kawat aluminium ya. Jadi ini adalah latihan soal untuk video yang sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat video yang sebelumnya untuk melihat contoh soalnya. Sekarang kalian coba latihan soal ini ya. Jadi yang diketahui itu ada hambatan jenis kawatnya, kemudian ada panjang kawatnya, kemudian ada diameter dari kawatnya. Kalian bisa coba masing-masing di rumah ya. Apabila ada yang masih kesulitan, kebingungan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau chat ke sosial media saya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.